Selamat sore Sobat BUMDes di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdesa! Bertemu kembali di bumdes.id bersama saya Wahyudi Anggurahadi, Kepala Desa Panguharjo, yang pada kesempatan sore hari ini berkesempatan untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman yang kemudian melahirkan berbagai macam pengetahuan. Jadi pengalaman mengelola Desa Panguharjo sejak tahun 2012 sampai hari ini telah melahirkan beberapa pengetahuan yang insya Allah nanti selama 1 jam ke depan akan kita bagi terkait dengan bagaimana desa membangun kemandiriannya, bagaimana peluang-peluang apa saja yang disediakan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang kemudian sebenarnya mencukupkan prasyarat bagi setiap desa di seluruh Indonesia untuk kembali membangun kemandirian dan kedaulatan desa. Sore ini akan perbincangan kita sore ini, diskusi kita sore ini akan kita awali dari sebuah pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan undang-undang desa itu berpeluang mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa? Banyak pihak sangat optimis bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu akan kembali menghadirkan marwah desa sebagai salah satu pilar kemandirian Indonesia. Seperti apa sih optimisme yang bisa dibangun setelah pasca terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2014. Sejarah pengaturan desa yang kemudian menjadi pembanding atas sedemikian transformatifnya Undang-Undang 6 itu dalam mencukupkan prasyarat bagi setiap desa di seluruh Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa. Sobat BUMDes di seluruh Indonesia, jadi kita tahu bahwasanya Undang-Undang Desa itu lahir dari sebuah asas. Ada beberapa asas yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Desa, akan tetapi ada 2 asas penting, asas strategis, asas penting yang kemudian menjadikan desa ini atau undang-undang desa ini itu memenuhi berbagai macam prasyarat yang dibutuhkan oleh pemerintah desa dalam mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa. Jadi Undang-Undang 6 tahun 2014 itu lahir dari sebuah asas yang namanya asas rekognisi. Rekognisi itu adalah penghormatan, pengakuan negara kepada satu kesatuan masyarakat hukum yang namanya desa. Kenapa dihormati, kenapa diakui? Karena berdasarkan sejarah, desa-desa kita itu sudah terlebih dulu ada dibandingkan dengan negara ini. Jadi sebelum negara ini lahir, desa-desa kita itu sudah ada, tumbuh sebagai self-governing community, jadi komunitas yang mengatur diri mereka sendiri. Karena dia itu mengatur diri mereka sendiri, semenjak kelahirannya desa-desa kita itu sudah punya 2 kewenangan yang namanya kewenangan asli dan kewenangan lokal berskala desa. Di mana 2 kewenangan tadi bukan merupakan pemberian negara, karena negara belum lahir kita sudah ada. Artinya perbedaan signifikan antara kewenangan yang dikelola atau yang dimiliki oleh pemerintah desa dengan pemerintah daerah adalah terkait dengan kewenangan ini. Jadi kalau kewenangan lokal, kewenangan asli asal usul yang dimiliki oleh pemerintah oleh desa berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 itu merupakan kewenangan miliknya pemerintah desa, bukan merupakan pemberian negara. Tetapi kalau kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang kita kenal sebagai otonomi daerah itu berangkat dari asas namanya desentralisasi. Jadi asas awalnya itu kewenangan itu awalnya milik pemerintah atau pemerintah pusat yang kemudian didesentralisasi ke daerah-daerah. Artinya kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah daerah itu adalah kewenangan pemberian negara. Nah, kalau desa itu kewenangannya itu kewenangan asli asal usul berdasarkan asal usul serta kewenangan lokal berskala desa tadi itu dimiliki semenjak proses kelahirannya. Gitu. Artinya bahwa
pada prinsipnya kita bisa mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan atas apapun selama itu berada dalam koridor skala lokal desa, juga merupakan bagian dari kewenangan asal usul. Itu kemudian yang menyebabkan kalau 120 kewenangan-kewenangan lokal maupun kewenangan asli tadi di breakdown, diperinci, itu kurang lebih ada sekitar 120 kewenangan. Artinya kita itu berwenang untuk melakukan pengaturan serta pengurusan atas 120 hal tadi yang terbagi dalam 4 bidang urusan. Ada pemerintahan, ada pembangunan, ada pemberdayaan, serta pembinaan kemasyarakatan desa. Itu yang menjadikan desa-desa kita itu mempunyai kesempatan untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa. Karena apa? Yang namanya kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Dan dua-duanya itu sudah dimiliki melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Tadi kita sampaikan bahwa kemandirian kewenangan itu sudah direkognisi, sudah diakui oleh negara melalui Undang-Undang 6. Aset pun demikian. Aset pun Undang-Undang 6 tahun 2014 juga memandatkan kepada negara untuk meredistribusi aset yang selama ini dikelola oleh negara untuk dibagikan kepada desa-desa sebagaimana yang kita kenal dengan dana desa. Artinya semua desa di Indonesia itu sudah mempunyai kewenangan yang diakui, yang dihormati oleh negara berupa kewenangan lokal dan kewenangan berskala desa. Semua desa di Indonesia juga mempunyai aset yang relatif sama oleh karena adanya redistribusi aset melalui dana desa itu. Yang kemudian hal itu menjadikan keyakinan bahwasanya kemandirian desa itu bukan tergantung pada aspek geografis. Mau desa di Jawa, mau desa di Sumatera, mau desa di Kalimantan, Aceh, mau di Papua, itu semua mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun kembali kemandiriannya. Kemandirian desa juga tidak ditentukan pada aspek sosiologis, mau suku, agama, ras, tingkat pendidikan, bahkan seberapa besar pendapatan asli desa yang ada di desa itu tidak terlalu berpengaruh dalam rangka untuk membangun kembali kedaulatan dan kemandirian desa. Karena sekali lagi kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Pertanyaannya adalah kemudian ini semua desa relatif punya prasyarat yang cukup. Semua punya kewenangan yang sama, semua punya aset yang rata-rata sama karena adanya redistribusi aset oleh negara berupa dana desa dan lain sebagainya. Tetapi kenapa ya ada satu desa yang begitu cepat membangun kemandiriannya, tetapi ada satu desa yang lain itu relatif lamban dalam rangka untuk membangun kembali kedaulatan maupun kemandirian desa. Nah, kuncinya ada di sini. Jadi kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset itu tergantung pada 3 aspek. Jadi aspek-aspek kemandirian desa, jadi kemampuan desa untuk mengelola kewenangan yang sudah direkognisi maupun mengelola aset yang sudah diredistribusi oleh negara melalui Undang-Undang 6 tahun 2014 itu sangat tergantung pada 3 aspek. Aspek yang pertama itu apa yang disebut sebagai, sehingga kalau misalnya itu peta kemandirian desa itu kita bisa gambarkan, itu ada ini kemandirian desa. Aspek pertama itu adalah terkait dengan namanya kapasitas sosial. Jadi kapasitas sosial itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Aspek yang kedua itu adalah yang disebut sebagai kapasitas politik dan kepemimpinan. Ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh seorang kepala desa. Terus yang ketiga adalah aspek kapasitas proses dan birokrasi. Dan birokrasi ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa. Jadi kemampuan kita mengelola kewenangan dan aset itu tergantung pada 3 aspek tadi. Yang pertama kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Kapasitas politik dan kepemimpinan itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh orang kepala desa. Dan kapasitas proses dan birokrasi itu adalah sumber daya yang dimiliki oleh aparatur pemerintah desa.
Dua kapasitas ini ada di pemerintahan desa, satu kapasitas yang lain itu ada di warga masyarakat desa. Lah kunci kemandirian desa itu ada di kapasitas sosial, sumber daya yang dimiliki oleh warga desa. Karena apa? Ketika pemerintah desa dibandingkan dengan warga masyarakat desa, pemerintah desa kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi satu kasus misalnya di Panggung Harjo, kita itu punya 28.000 jiwa. Rata pendapatan sektoral warga desa Panggung Harjo di tahun 2015 itu kurang lebih sekitar 86 miliar. Jadi kalau misalnya semua pendapatan warga desa itu dikumpulkan dalam waktu 1 tahun, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 86 miliar. Di Panggung Harjo jumlah sarjananya itu lebih dari 1.000 orang. Coba kita bandingkan dengan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Panggung Harjo. Pemerintah desa Panggung Harjo, perangkat desa kita 39 orang. Saat di tahun 2019 ini kita mengelola 4,9 miliar APBD kita dan 50% lulusan SMA, 40-an% lulusan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Artinya sekali lagi ketika pemerintah desa Panggung Harjo dibandingkan dengan warga desa Panggung Harjo, pemerintah desa kita tidak ada apa-apanya. Kita jauh lebih sedikit, jauh lebih dari tingkat pendidikan jauh lebih rendah. Terus kemudian dari kapasitas ekonomi yang dikelola, kita hanya punya 4,9 miliar, warga desa kita punya 89 miliar. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Sobat Bumdes semua, jadi besarnya kapasitas sosial tadi itu tidak serta-merta bisa kita dorong menjadi modal sosial. Jadi besarnya kapasitas sosial tadi itu tidak bisa didorong serta-merta menjadi modal sosial. Karena apa? Karena sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi, karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Jadi kurang pinter apa sih warga desa kita itu? Kurang kaya apa sih warga desa kita, kurang banyak apa sih warga desa kita itu untuk menyelesaikan sampah itu loh, tidak selesai. Jadi itu mereka itu saking kayanya, saking banyaknya, saking pinternya, tetapi gagal membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan permasalahan yang setiap hari mereka hadapi. Karena bukannya mereka tidak mampu, tapi mereka enggan untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk kemudian digunakan sebagai bagian dari modal bersama yang kita sebut sebagai partisipasi tadi. Karena partisipasi itu mensyaratkan kepercayaan. Padahal harus kita akui, dan itu menjadi salah satu permasalahan di semua level birokrasi, ada satu kondisi di mana warga negara itu sudah tidak lagi percaya kepada negara. Jadi kalau misalnya Bapak sobat Bumdes Indonesia kemarin mempunyai pengalaman terkait dengan pilkada, mempunyai pengalaman terkait dengan pilkades ataupun pilihan legislatif, itu akan sangat merasakan bagaimana warga negara itu sudah tidak lagi mampu menitipkan harapan mereka kepada seorang politikus ataupun seorang birokrasi. Jadi ketika kita kampanye, menyampaikan gagasan terkait dengan rancangan atau tawaran perubahan, baik melalui jalur eksekutif maupun legislatif, ketika kita kampanye misalnya, Pak Bu tolong saya dipilih jadi anggota dewan. Kalau saya jadi anggota dewan, saya akan melakukan A, B, C, D, E untuk mensejahterakan Bapak Ibu sekalian. Kira-kira jawaban warga desa apa? Paling enggak usah banyak ngomong deh Pak, gitu kan. Taruh 100.000 hari ini, besok pagi saya pilih. Gitu. Itu adalah gambaran bagaimana warga negara itu sudah tidak lagi mampu menitipkan harapan mereka kepada seorang politikus ataupun seorang birokrasi yang kemudian cenderung mentransaksikan kepercayaannya dengan selembar uang. Nah, situasi itu menjadi problem di semua level di semua level birokrasi, baik dialami oleh pemerintah desa, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, pertanyaannya adalah kemudian kenapa ya di Panggung Harjo itu apa yang dilakukan dalam rangka untuk mendorong agar lebih banyak lagi kapasitas sosial yang menjadi modal sosial sebagaimana yang kita pahami di partisipasi itu. Kalau di Panggung Harjo, dua kapasitas yang lain inilah yang kemudian digunakan untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi pertanyaan pentingnya itu adalah semacam ini, pertanyaan kuncinya adalah semacam ini. Bagaimana caranya ya agar 39 orang perangkat desa yang ada di pemerintah desa itu mampu mengatur yang 28.000 jiwa.
Jadi 28.000 jiwa itu hanya bisa diatur oleh yang 39 orang hanya ketika yang 39 itu dipercaya oleh warga desa. Selain itu tidak ada cara lain. Sehingga di Desa Panguharjo yang kemudian dilakukan adalah dua kapasitas yang lain inilah yang kemudian digunakan untuk mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Jadi kapasitas politik itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan. Kapasitas politik itu sangat tergantung dari proses politik. Jadi kalau kita berangkat dari sebuah proses politik yang bermasalah, kapasitas politik kita itu mesti bermasalah. Tetapi ketika kita berangkat dari sebuah proses politik yang sehat, kapasitas politik kita itu dimungkinkan sehat. Kenapa Desa Panguharjo relatif punya kapasitas politik yang baik? Karena di tahun 2012, yang kemudian kita ulangi lagi di tahun 2018 kemarin, yang kita lakukan adalah menjaga proses politik agar itu berlangsung secara sehat dengan cara melakukan perlawanan terhadap politik uang. Jadi untuk memenangkan 20.100 suara pada waktu itu, ya biaya politik kita tidak lebih dari 80 juta rupiah dan tidak ada 1 rupiah pun yang kita gunakan untuk membeli suara, karena memang pada waktu itu proses politik itu kita letakkan dalam konteks rekayasa sosial. Kita maju mengikuti kontestasi pemilihan kepala desa itu hanya dalam rangka untuk menjaga proses politik berlangsung secara sehat, sehingga siapapun yang terpilih itu relatif punya prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Karena sekali lagi, kapasitas politik, kemampuan seorang kepala desa untuk mengarahkan kebijakan itu sangat tergantung dari proses politik. Sehingga penting bagi kita untuk kemudian menjaga agar proses politik itu senantiasa berlangsung secara baik, sehingga mencukupkan prasyarat bagi siapapun yang terpilih nantinya itu mempunyai prasyarat yang cukup untuk membangun kapasitas politiknya. Dan perlu kita sampaikan juga, proses politik yang baik itu, kewajiban untuk menjaga proses politik itu agar berlangsung secara baik, itu sepenuhnya menjadi kewajiban warga desa, bukan kepala desa. Jadi warga desa lah yang harusnya berperan penting, memegang peran strategis untuk menjaga proses politik itu agar berlangsung secara sehat. Yang pertama itu, jadi secara proses untuk bisa membangun kapasitas politik, proses politiknya harus baik. Proses politiknya harus baik. Untuk bisa membangun kapasitas politik yang baik, seorang kepala desa harus mempunyai 5 kapasitas dasar. Jadi 5 kapasitas dasar itu apa saja? Yang pertama adalah kapasitas regulasi, kemampuan untuk memahami aturan sekaligus memproduksi aturan. Kenapa itu penting? Karena dalam konteks Undang-Undang 6 tahun 2014, peraturan desa itu menjadi bagian dari produk hukum negara yang sifatnya mengikat, harus diundangkan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadikan kenapa kepala surat dari peraturan desa kita itu tidak lagi menggunakan lambang daerah, tetapi lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Satu itu. Yang kedua, regulasi yang mengatur regulasi turunan ataupun regulasi atributif, ya. Jadi ada undang-undang pangan, ada undang-undang terkait dengan minerba, undang-undang terkait dengan koperasi dan lain sebagainya. Itu juga harus dipahami karena itu yang kemudian menjadikan desa itu tidak banyak sekali pengaturan-pengaturan yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di desa. Jadi karena saking banyaknya pengaturan, ada potensi overlapping antara satu pengaturan dengan pengaturan yang lain, bahkan ada beberapa wilayah abu-abu yang belum cukup pengaturannya dan lain sebagainya, sehingga penting bagi pemerintah, seorang kepala desa itu mempunyai kapasitas regulasi, kemampuan memahami aturan sekaligus memproduksi aturan. Yang kedua, kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa agar punya kapasitas politik yang baik di samping proses politik yang baik, itu adalah kapasitas ekstraktif. Jadi kapasitas ekstraktif itu adalah kemampuan kita untuk mengekstraksi, mencari atau memanfaatkan sekecil apapun potensi yang ada di desa. Jadi ketika kita berbicara potensi, di desa itu tidak hanya punya landscape, tidak hanya punya bentang alam, tetapi kita juga punya bentang hidup atau lifescape. Bentang hidup itu berupa bentang sosial, bentang budaya, bentang ekonomi, bentang teknologi, bentang lingkungan, bentang sumber daya manusia, bentang pasar dan lain sebagainya.
Artinya bahwa semua desa di Indonesia itu pasti mempunyai potensi. Selama di sana masih ada manusia, di sana juga mesti ada potensinya. Nah, kemampuan untuk mengekstraksi, memanfaatkan sekecil apapun potensi yang ada di desa itu yang disebut sebagai kapasitas ekstraktif. Basis atau hal yang sifatnya mendasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa agar punya kapasitas ekstraktif yang baik itu adalah entrepreneurship. Jadi entrepreneurship itu kemampuan berpikir kreatif, menemukan peluang, terus kemudian melakukan inovasi, menghitung resiko dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori kapasitas ekstraktif ini. Yang ketiga adalah kapasitas distributif. Kemampuan kita untuk mendistribusi kewenangan, membagi tugas dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita sampaikan di awal tadi bahwa kewenangan lokal maupun kewenangan asal-usul yang direkognisi oleh negara melalui Undang-Undang 6 tahun 2014 itu, kalau misalnya kita perinci, itu ada sekitar 120 kewenangan berskala lokal desa yang terbagi dalam 4 bidang urusan. Ada pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, serta pembinaan kemasyarakatan desa. Di Panggungharjo yang punya 39 orang perangkat desa, berangkat dari jam 8, pulang jam 4, tidak ada yang bolos gitu. Itu paling maksimal hanya 40 kewenangan yang bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa. Sehingga ada 80 kewenangan sisa yang kemudian ke 80 kewenangan sisa itu kita bagi habis kepada warga masyarakat desa melalui lembaga-lembaga desa. Kenapa harus dimanfaatkan? Karena sekali lagi kemandirian desa itu tergantung dari kemampuan kita untuk mengelola kewenangan dan aset. Semakin banyak kewenangan yang kemudian kita urusi, kita jalankan, itu semakin besar pula potensi untuk mempercepat proses membangun kembali kemandirian desa itu. Itu yang kemudian seringkali kita ibaratkan bahwasanya undang-undang desa, jadi kapasitas kita itu hanya segelas. Akan tetapi undang-undang desa itu memberikan 1 ember kewenangan. Jadi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang desa atau yang direkognisi oleh undang-undang desa itu kurang lebih 1 ember. Akan tetapi kapasitas kita itu hanya 1 gelas. Ketika 1 ember kewenangan itu dituangkan kepada diri kita yang kapasitasnya hanya setara dengan 1 gelas itu, kalau dipaksakan mesti tumpah dan di sana mesti ada masalah. Nah, sehingga pilihannya adalah bagaimana kemudian kita secara cepat mengembangkan kapasitas kita sehingga kita setara dengan 1 ember kewenangan itu, atau strategi yang lain adalah kemudian menciptakan gelas-gelas baru untuk bersama-sama dengan pemerintah desa menampung 1 ember kewenangan yang tidak bisa dijalankan oleh pemerintah desa secara sendiri. Nah, kemampuan membagi kewenangan, kemampuan mendistribusi, melimpahkan kewenangan sebagian yang dimiliki oleh pemerintah desa kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa tadi yang kita sebut sebagai kapasitas distributif. Yang keempat adalah kapasitas responsif. Jadi kapasitas responsif itu adalah kemampuan seorang kepala desa untuk tanggap terkait dengan kebutuhan ataupun permasalahan yang dimiliki oleh warga desa. Yang dibutuhkan adalah untuk bisa mengasah kemampuan responsif kita atau daya respon, daya tanggap kita terhadap permasalahan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh warga desa ataupun kebutuhan yang diperlukan oleh warga desa itu adalah kita hanya membutuhkan lebih sering lagi turun ke lapangan, bertemu dengan warga desa, mencari tahu apa yang sekiranya menjadi kebutuhan dasar, mencukupkan kebutuhan dasar, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya. Yang kelima, kapasitas dasar yang harus dimiliki oleh seorang kepala desa agar dia punya kapasitas politik yang baik, itu adalah kapasitas jaringan. Jadi karena kita tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan yang ada di desa itu sendirian. Kita harus berjejaring dengan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kita harus berjejaring dengan perguruan tinggi, akademisi dan lain sebagainya, termasuk dengan bumdes.id gitu kan. Karena kita harus kemampuan kita untuk menyelesaikan permasalahan itu sangat terbatas. Proses politiknya harus baik. Dalam perjalanannya dia harus melengkapi dengan 5 kapasitas dasar ini saja belum cukup. Dia harus dibingkai dengan keteladanan, baru lahirlah kepemimpinan. Jadi itu yang kemudian menyebabkan kenapa seringkali kita sampaikan bahwa
jalan pemimpin itu bukan jalan yang mudah. Jadi Kasman Singodimedjo ketika menyampaikan petuahnya kepada Haji Agus Salim bahwa jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu menderita. Karena memang prosesnya untuk bisa membangun kepemimpinan beragam banyak hal prasyarat yang harus dicukupi. Dari mulai menjaga proses politiknya harus baik, kemudian dia harus mengembangkan 5 kapasitas dasar dari mulai regulasi, ekstraktif, distributif, responsif maupun jaringan, itu saja masih harus dibingkai dengan keteladanan, baru lahirlah kepemimpinan. Itulah yang kemudian menyebabkan kenapa seburuk apapun kepemimpinan itu harus dihormati. Jadi seburuk apapun kepemimpinan harus dihormati, setidaknya adalah keberanian dia untuk mengambil resiko aku yang mimpin. Karena pada kenyataannya tidak banyak orang kemudian berani mengambil resiko untuk berdiri di depan menjadi pemimpin atas satu kelompok masyarakat atau sehingga seburuk apapun kepemimpinan itu wajib dihormati, setidaknya terkait dengan keberanian dia untuk mengambil resiko bahwa aku yang mimpin. Dan itulah yang kemudian dalam konteks bernegara tidak dikenal lagi kata makar, karena seburuk apapun kepemimpinan itu harus dihormati. Ini satu dimensi, satu aspek. Jadi yang kedua terkait dengan kapasitas proses dan birokrasi. Kenapa ya kultur birokrasi pemerintahan desa kita itu buruk ya? Lamban, korup, bias kepentingan elit desa, tidak transparan dan lain sebagainya. Perlu kami sampaikan kenapa kultur birokrasi pemerintahan desa kita saat ini masih ada banyak desa yang mempunyai kultur semacam itu, tapi kita juga cukup berbangga hati karena ada banyak juga desa yang saat ini sudah bertransformasi membangun kembali kultur birokrasi pemerintahan desa. Tapi yang perlu kami sampaikan bahwasanya buruknya kultur birokrasi pemerintahan desa itu bukan serta-merta salahnya aparatur pemerintah desa. Setidaknya ada 2 permasalahan mendasar yang menyebabkan kenapa itu terjadi. Yang pertama, sejak Undang-Undang 5 tahun 79, desa itu tidak pernah diurusi oleh negara. Jadi Undang-Undang 5 tahun 79 yang dikeluarkan oleh Orde Baru yang dikenal sebagai upaya negaraisasi itu menjadikan desa hanya sebagai unit administratif terendah yang semua keputusannya itu ditentukan langsung dari pusat. Sehingga desa atau pemerintahan desa itu kehilangan dimensi sosialnya. Dimensi politiknya hilang, dimensi ekonominya hilang, yang semata-mata hanya sebagai petugas dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif. Nah, setelah pasca Orde Baru ada upaya untuk melakukan pasca reformasi itu ada proses liberalisasi. Jadi melalui PNPM, dari sana kita tahu banyak desakan-desakan untuk meliberalkan hubungan antar negara dan warga negara melalui PNPM dan lain sebagainya. Sehingga pada waktu itu kemudian muncullah pendekatan CDD, Community Development Driven, diasumsikan bahwa negara itu bobrok, birokrasinya bobrok, sehingga dalam rangka untuk mendorong terjadinya agar proses pemberdayaan itu atau pembangunan itu terus berjalan, maka komunitaslah yang dikuatkan sehingga muncul menjadikan desa hanya sebagai etalase dari proyek-proyek kementerian, lembaga, dan itu yang kemudian menyebabkan hampir setiap kementerian punya sebutan sendiri-sendiri tentang desa. Kementerian SDM punya konsep tentang desa mandiri energi, Kementerian Pertanian punya konsep tentang desa mandiri pangan, Kementerian Lingkungan Hidup punya konsep tentang desa lestari, Kementerian Kesehatan punya konsep tentang desa siaga, BKKBN punya kampung KB dan lain sebagainya. Artinya desa hanya sebagai etalase dari program-program dari kementerian ataupun lembaga. Muncullah kemudian bantuan langsung masyarakat yang tidak melalui mekanisme penganggaran yang ada di desa. Muncul kemudian dokumen perencanaan, di desa punya 2 dokumen perencanaan, ada RPJM Perunangkis, ada RPJM Desa dan lain sebagainya. Artinya pada tahapan liberalisasi, entitas politik itu tidak pernah dianggap. Entitas politik yang ada desa tidak pernah dikuatkan, yang dikuatkan adalah komunitasnya. Itu satu hal yang kemudian membuktikan, bisa kita konfirmasi kepada para perangkat desa kita, sebelum tahun 2014, itu berapa tahun sekali sih dilatih oleh kabupaten? Hampir tidak pernah. Dan itu bukan salahnya kabupaten, itu adalah salahnya terkait dengan cara pandang negara terhadap desa.
Jadi bukan salahnya kabupaten karena itu terkait dengan cara pandang negara terhadap desa. Jadi dan cara pandang negara terhadap desa itulah yang kemudian dikoreksi melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Artinya apa? Bahwasanya keberadaan Undang-Undang Desa itu adalah kesempatan bagi desa untuk mengembalikan kedaulatan dan kemandirian desa. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa kok kultur birokrasi pemerintahan desa kita itu buruk dan susah sekali ditingkatkan? Karena dalam sistem pemerintahan desa itu tidak dikenal jenjang karir. Itu yang kemudian menyebabkan setiap perangkat desa tidak menemukan manfaat secara langsung yang bisa dirasakan seiring dengan meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa. Jadi di pemerintahan desa itu ketika dia masuk sebagai seorang perangkat desa, masuk sebagai seorang kepala seksi, sampai nanti pensiun itu hanya sebagai seorang kepala seksi. Yang itu yang kemudian kita agak susah bagi desa ataupun pemerintahan di desa untuk mendorong meningkatnya kinerja aparatur pemerintah desa, karena sekali lagi aparatur pemerintah desa tidak memperoleh manfaat langsung atas membaiknya kinerja aparatur pemerintah desa itu. Sehingga yang harus dilakukan adalah kemudian kita harus melakukan reformasi birokrasi. Jadi pengalaman di Panggung-Harjo dalam rangka untuk mengatasi buruknya kultur birokrasi pemerintahan desa kita itu, kita meletakkan dasar-dasar reformasi birokrasi sejak tahun 2013. Jadi kita menata ulang sistem pemerintahan desa yang ada di Panggung-Harjo dengan melakukan beberapa cara. Jadi ketika kita berbicara tentang reformasi birokrasi itu, tahapan yang paling mendasar, jadi kalau kita ingin menata ulang pola birokrasi yang ada di desa, yang pertama kali yang harus dilakukan adalah merubah pola hubungan atau membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah desa dengan warga desa dengan cara apa? Dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi kita tahu selama ini pola hubungan yang terbangun antara pemerintah desa dan warga desa itu hanya bersifat administratif. Jadi kalau misalnya kita tanyakan kepada warga desa kita, kira-kira berapa tahun sekali ya mereka ke kantor desa? Kan? Paling urusan ngurus KTP, ngurus sertifikat tanah, pengen nikah lagi dan lain sebagainya, itu baru kemudian mereka datang ke kantor desa. Selain itu hampir tidak ada alasan-alasan lain bagi warga desa ataupun pemerintah desa untuk saling berkomunikasi di luar urusan-urusan administratif itu. Sehingga dalam rangka untuk membangun pola hubungan yang baru, antara pemerintah desa dengan warga desa itu, yang kemudian yang kita lakukan adalah memperluas dimensi pelayanan publik. Jadi yang namanya pelayanan publik itu tidak hanya pelayanan administrasi publik saja, tetapi juga menyangkut di dalamnya adalah pelayanan barang dan jasa publik. Jadi selama itu barang dan jasa yang menjadi kebutuhan publik wajib diberikan pelayanan oleh pemerintah desa. Jadi ketika ada seorang anak tidak bisa sekolah, ketika ada seorang ibu hamil tidak bisa mengakses layanan kesehatan secara baik, secara layak, itu ya semuanya menjadi urusannya, pada akhirnya harus menjadi urusannya pemerintah desa. Ketika sampah berserakan, masyarakat tidak mampu membangun mekanisme tata cara untuk menyelesaikan permasalahan itu, kemudian menjadi urusannya negara. Karena yang namanya kesehatan, yang namanya pendidikan, yang namanya lingkungan itu menjadi barang dan jasa publik yang sifatnya wajib harus diberikan pelayanan oleh pemerintah desa. Yang kedua, di samping membangun pola hubungan yang baru dengan cara memperluas dimensi pelayanan publik tadi, langkah yang kedua yang harus dilakukan adalah kemudian melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa. Jadi penyesuaian tata kelembagaan desa itu dilakukan karena banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendiri oleh aparatur pemerintah desa. Jadi dalam rangka untuk mengembangkan dimensi pelayanan publik tadi, dalam rangka untuk memberikan pelayanan atas kesehatan, pendidikan, terus kemudian lingkungan, ekonomi, dan lain sebagainya itu, tidaklah mungkin hal itu dibebankan kepada aparatur pemerintah desa. Karena mereka tidak terbiasa, mereka terkaget-kaget ketika harus mengurusi anak yang tidak bisa sekolah, tergagap-gagap harus mengurusi ibu hamil yang tidak mempunyai akses atas layanan kesehatan yang layak, dan lain sebagainya. Sehingga dalam rangka untuk itu kemudian yang harus dilakukan adalah melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa.
hal-hal yang sifatnya bisa diampu oleh pemerintah desa sendiri, dijalankan sendiri oleh aparatur pemerintah desa. Tetapi hal-hal yang tidak bisa dijalankan sendiri dalam rangka untuk memberikan pelayanan barang dan jasa publik itu kemudian sekaligus dibagi atau dilimpahkan kepada warga desa melalui lembaga-lembaga desa. Jadi penyesuaian tata kelembagaan desa ini itu lebih kepada ranah partisipasi masyarakat, yaitu membuka peluang, jadi membuka ruang partisipasi di mana warga masyarakat desa itu berkesempatan untuk secara langsung terlibat untuk menjalankan sebagian fungsi atau sebagian fungsi ataupun sebagian kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. Hal ini dilakukan sekaligus dalam rangka untuk di samping membuka ruang partisipasi adalah sekaligus dalam rangka untuk mendorong proses pelembagaan partisipasi. Itu yang kemudian menyebabkan kenapa kalau di Panggung-Harjo kita itu punya 11 lembaga desa yang bersama-sama dengan pemerintah desa untuk menjalankan sebagian fungsi pemerintah desa di mana pemerintah desa sendiri tidak bisa menjalankan kewenangan itu. Misalnya terkait dengan pemberdayaan dalam bidang ekonomi misalnya, kita punya lembaga namanya Badan Usaha Milik Desa. Kita punya dalam rangka untuk memberikan perlindungan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, kita punya lembaga namanya Badan Pelaksana Jaring Pengaman Sosial. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga desa, baik berupa sengketa waris, sengketa lahan, perkelahian antar kampung, gangguan terantip dan lain sebagainya, kita punya namanya Lembaga Mediasi Desa. Lembaga yang kita dirikan untuk membantu warga desa menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum melalui pendekatan non-litigasi atau di luar jalur pengadilan. Yang ngurusi siapa? Yang ngurusi adalah warga masyarakat desa yang kebetulan punya kompetensi dalam bidang-bidang yang diurusi tadi. Jadi kalau misalnya lembaga mediasi desa ya yang ngurusi ya warga masyarakat desa yang kebetulan mereka bisa jadi sarjana hukum, bisa jadi seorang mediator hukum, bisa jadi seorang notaris, bisa jadi seorang pengacara yang kemudian mereka kita manfaatkan atau kita minta bantuannya untuk menyumbangkan apa yang mereka miliki untuk bersama-sama digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan warga desa. Kita juga punya lembaga pengelola sistem informasi desa. Jadi untuk mengelola sistem informasi desa, sistem informasi dan data desa, kita mendirikan satu lembaga itu yang ngurusnya adalah anak-anak muda yang punya passion terkait dengan pengelolaan sistem IT, terkait dengan pengelolaan data dan lain sebagainya. Kita juga untuk mengurusi kebudayaan, misalnya kita punya lembaga pengelola desa budaya. Untuk mengurusi kegiatan keagamaan, kita punya Dewan Masjid Indonesia dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu memberdayakan lembaga-lembaga desa itu sekaligus kita lakukan dalam rangka untuk melakukan penyesuaian tata kelembagaan desa agar hal-hal yang tidak bisa dijalankan sendiri oleh pemerintah desa kemudian bisa dijalankan oleh warga desa melalui lembaga-lembaga desa itu. Nah, sehingga dulu kompetensi warga desa yang dulunya tidak bisa pernah kita manfaatkan itu dengan adanya lembaga-lembaga desa, adanya ruang partisipasi tadi itu menjadikan kompetensi yang dulunya tidak bisa kita manfaatkan secara bersama-sama sebagai modal bersama, modal sosial yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan permasalahan bersama. Yang ketiga, setelah dilakukan penyelesaian tata kelembagaan desa, tahapan reformasi birokrasi yang ketiga adalah menyesuaikan membangun satu kultur organisasi yang baru. Kultur organisasi yang baru. Dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan sistem penggajian berbasis kinerja. Jadi untuk mengganti untuk menjawab atau mengatasi problem pemerintahan desa yang tidak mempunyai jenjang karir itu, salah satu alternatif yang kemudian bisa diambil adalah dengan kemudian membangun satu sistem penggajian berbasis kinerja. Dalam rangka untuk itu kita melakukan analisis jabatan, analisis beban kerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja, bahkan kemudian memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja. Itulah yang kemudian menyebabkan kenapa perangkat desa kita berangkat jam 8 pulang jam 4 tidak ada yang bolos, karena salah satu ukuran kinerjanya adalah pemenuhan jam kerja. Setiap perangkat desa di Panggung-Harjo itu diberikan beban 140 jam dalam jam kerja dalam satu bulannya.
Di akhir bulan kurang dari 140 jam potong gaji. Itu yang kemudian menyebabkan mereka kinerjanya itu menjadi salah satu hal yang kemudian bisa ditingkatkan dengan sistem itu. Di samping itu juga dari analisis jabatan kita itu menjadi paham terkait dengan kualifikasi minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk bisa menduduki suatu jabatan. Di Panggung-Harjo untuk bisa menduduki suatu jabatan, itu jabatan kepala dusun misalnya, itu minimal diploma 3. Jadi idealnya semacam itu, karena dimensi permasalahan yang dihadapi di Panggung-Harjo sangat beragam, sangat kompleks itu, sehingga dari hasil analisis jabatan itu seorang kepala dusun di Panggung-Harjo idealnya itu harus paling tidak dia lulus diploma 3. Secara kompetensi dia harus paham terkait dengan perencanaan partisipatif, dia harus paham terkait dengan pemberdayaan masyarakat, dia harus paham terkait dengan pengelolaan pembangunan. Kalau yang bersangkutan hari ini masih berada di bawah kualifikasi yang dipersyaratkan, menjadi kewajiban desa untuk memfasilitasi yang bersangkutan agar dia bisa mencapai kualifikasi yang dipersyaratkan, sehingga sejak tahun 2016 kita menugas belajarkan 8 orang perangkat desa kita itu kuliah lagi. Nah, upaya reformasi birokrasi itulah yang kemudian menggerakkan birokrasi, mesin birokrasi secara perlahan bergerak dan lain sebagainya. Dan semuanya tadi, dari mulai upaya membangun proses politik sampai kemudian upaya membangun melakukan reformasi birokrasi tadi, semuanya kita lakukan itu tidak dalam rangka apapun, kecuali dalam rangka untuk menyampaikan pesan kepada warga desa bahwa kita sedang berubah. Jadi tolong dipercaya. Jadi kepercayaan itulah yang kemudian melahirkan partisipasi, partisipasi itulah yang kemudian menopang kemandirian desa. Dan teori ini banyak orang mengatakan bahwa ini adalah teori baru terkait dengan kemandirian desa. Jadi ini adalah refleksi dari pengalaman mengelola desa Panggung-Harjo selama 6 tahun pertama dari tahun 2012 dan sampai dengan tahun 2018 kemarin. Dan ada ada banyak desa yang kemudian membuktikan hal itu, bahwasanya kemandirian desa itu tidak ditentukan pada aspek geografis, kemandirian desa tidak ditentukan pada aspek sosiologis, tetapi kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola atau mengelola kewenangan dan aset yang dimiliki, yang semuanya sudah mempunyai landasan hukum yang sangat kuat melalui Undang-Undang 6 tahun 2014. Misalnya saya sebutkan misalnya desa Padang Balua. Jadi Padang Balua itu di Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Gambarannya desa itu berada di atas bukit. Untuk mencapai desa itu dari ibu kota kecamatan itu membutuhkan waktu 6-8 jam. Kalau misalnya kita pengen ngojek, ya, biaya ngojeknya dari ibu kota kecamatan bisa sampai sekitar 1 jutaan rupiah, karena harus naik turun bukit, keluar masuk hutan, menyeberangi 2 sungai besar dan lain sebagainya. Gambarannya desa itu dihuni oleh 313 keluarga di tahun 2015 kemarin, itu 313 keluarga, sekitar 1.250 jiwa. Karena desa itu punya potensi berupa luasnya lahan, mereka manfaatkan lahan pertanian mereka untuk budidaya tanaman pangan, yaitu padi. Sehingga di Padang Balua itu dari 313 keluarga, hanya 13 keluarga yang tidak punya lumbung pangan. Setiap tahunnya surplus beras sampai 900-an ton, artinya memang cadangan cadangan pangan rata-rata setiap keluarga itu rata-rata kurang lebih sekitar 3 ton per tahun. Terus kemudian juga mereka manfaatkan lahan mereka untuk budidaya peternakan, sehingga jumlah ternaknya itu lebih banyak daripada jumlah manusianya. Jadi kalau misalnya ternak itu kemudian bersekongkol, melakukan kudeta, habis itu manusianya gitu, karena tidak bisa lari gitu kan, harus lingkungan geografisnya tidak mendukung. Nah, dari sana mereka bangun sendiri SD, bangun sendiri SMP, bangun sendiri SMA. Kabar terakhir di desa Padang Balua itu sedang membuat satu lapangan terbang perintis yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa. Dan luar biasanya lagi, kepala desanya, kepala desa di Padang Balua itu adalah seorang ibu-ibu. Itu kemudian semakin meyakinkan bahwasanya sekali lagi kemandirian desa itu adalah hak semua desa di seluruh Indonesia. Kemandirian desa bukan ditentukan pada aspek geografis, mau desa di pelosok, mau desa di pinggir pantai, mau desa di pinggir hutan, ataupun desa di pinggir kota, itu semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk membangun kemandiriannya.
Kemandirian desa juga tidak ditentukan oleh aspek sosiologis, mau sukunya apa, agamanya apa, rasnya apa, tidak juga tergantung pada tingkat pendidikan warga desanya, tidak tergantung pada apa pendapatan asli desanya dan lain sebagainya. Karena sekali lagi yang namanya kemandirian desa itu adalah kemampuan desa untuk mengelola kewenangan dan aset. Nah, kunci kemandirian desa adalah bagaimana kita mampu mengembalikan, mendorong agar sumber daya yang ada di warga desa itu bisa kemudian kita gunakan sebagai modal bersama, modal sosial dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan bersama sebagaimana yang kita pahami sebagai partisipasi itu. Jadi kunci kemandirian desa adalah bagaimana kemudian kita mengembalikan kepercayaan warga desa kepada pemerintah desa. Kepercayaan itulah yang kemudian melahirkan partisipasi. Partisipasi itulah yang kemudian menopang kemandirian desa. Kira-kira demikian. Minggu depan di kesempatan yang lain kita akan berbicara tentang pilar-pilar kemandirian desa. Jadi pilar-pilar apa saja yang harus dibangun oleh desa-desa di seluruh Indonesia dalam rangka untuk membangun kemandiriannya. Sebagai bocoran, kita akan berbicara tentang, jadi pilar kemandirian desa itu, kemandirian desa ditopang oleh 3 pilar. Pilar pertama adalah terkait dengan perekonomian di desa, itu terkait dengan kelembagaan ekonomi yang di desa, yang memungkinkan desa menjadi arena demokratisasi ekonomi lokal. Yang kedua adalah terkait dengan isu kewirausahaan di desa. Di samping terkait dengan pilar ekonomi di desa, kemandirian desa ditopang juga oleh pemerintahan desa. Bagaimana desa tata kelola pemerintahan desa itu harus memenuhi ketentuan atau prinsip-prinsip terkait dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan lain sebagainya. Dan pilar kemandirian yang ketiga adalah sistem informasi desa. Bagaimana penguasaan atas data informasi itu tidak hanya kemudian dalam rangka untuk pemenuhan hak publik atas keterbukaan informasi publik, akan tetapi harus bisa didorong, ditarik sebagai basis perencanaan dalam rangka untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Demikian Sobat Desa, Sobat BUMDes, selamat sore, merdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.